Shalom teman-teman semua. Gimana kabarnya? Luar biasa. Jadi di minggu kedua ini kita akan masih di tema yang sama ya, terus berjalan dalam kebenaran dengan subtemanya karakter yang sesuai dengan kebenaran firman. Sebelum masuk ke bahasannya kita recap sedikit mungkin ya apa yang dibahas di minggu lalu. Oke, jadi minggu lalu Kak Agi udah bahas tentang menghadapi tantangan dengan kebenaran. Jadi macam-macam tuh teman-teman, poin-poin kesimpulannya. Menjaga identitas, terus juga menggunakan teknologi dengan bijak, mengatasi tekanan, menjadi terang. Nah, semua ini nggak bisa kita hadapi juga kalau kebenaran itu nggak kita hidupi, teman-teman. Kita hidupinya itu ya dengan apa ya? Dengan kita punya karakter gitu, karakter yang sesuai dengan kebenaran. Kalau kita karakter yang sesuai kebenaran menghadapi tantangan yang udah Bang Age sebutin di minggu lalu tuh ya sulit banget teman-teman. Yang ada kita malah ikut terjerumus. Nah, nextnya adalah apa nih yang terjadi di zaman sekarang teman-teman? Kita baca bareng-bareng ya di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Ada di screen juga ayatnya. Kita baca bareng-bareng ya. Yang ganjil pria, yang genap wanita. Oke, 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mereka akan menjadi pefitnah, mereka akan merontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang dengan syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nah, ini agak gede teman-teman, sengaja. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Sebenarnya aku pas baca ini sih udah berkali-kali juga aku pernah baca sebelumnya teman-teman. Tapi aku selalu kayak kerimen ternyata apa yang ditulis beribu tahun lalu tuh ya sekarang itu ya terjadi gitu di akhir zaman gitu. Kayak kemarin Bang Agi bilang ya di tahun 2025 ini tuh nggak makin mudah gitu, pasti akan semakin banyak tantangan. Gimana ya, sosial media juga udah makin gampang kita akses, banyak hal-hal yang sebenarnya nggak baik pun kita dapat lihat gitu. Nah, nextnya adalah kelihatan nggak tuh? Ini contoh-contoh yang terjadi di dunia nyata ya teman-teman saat ini. Dan yang dilakukan ini bukan sama orang-orang tua ya, tapi usia-usia kita gitu, yang masih pelajar, masih youth. Banyak kayak misalnya mungkin ini aku sensor ya biar nggak kena dolar kuning nih kalau di YouTube. Jadi ada pelajar siram air keras ke pelajar lainnya. Wow. Ya ini teman-teman mungkin tahu nih ada Crazy Rich yang dia menyombongkan dirinya, ternyata itu semua bohong, dia nipu. Ada korban pemerkosaan yang disuruh aborsi, remaja membunuh ayah dan neneknya. Gaya hedon dugem, pulang mabok, nabrak satu keluarga. Mobilnya juga belum bayar pajak. Bunuh diri akibat teror pinjol. Jadi ini sebenarnya mungkin aku nggak tahu, mungkin ada teman-teman juga yang selama ini nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar sana gitu. Mungkin ya selama ini masih di lingkungan yang baik, tapi ketika teman-teman ada masa yang nanti ketika mungkin kuliah atau kerja, pergaulan semakin luas, yaitu akan semakin banyak teman-teman nemuin seperti ini. Nah, tinggal kita nih bagaimana nih biar kita bisa kayak ikut-ikutan mereka gitu, nggak terjerumus. Nah, ini aku juga ada mau tekanin yang lain di sini, ya kelima. Secara lahirnya nih mereka menjalankan ibadah nih, tapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nanti suruh jauhi lah. Sebenarnya maksudnya apa gitu? Jadi ya mungkin ada juga, ini dulu aku nih.
Dulu aku sempet kayak aku Kristen gitu, tapi nggak benar-benar kenal Allah gitu. Intinya ya KTP aja lah Kristen gitu. Gereja juga jarang. Juga mungkin yang rajin ibadah tapi nggak mengikuti ajaran kasih gitu, mungkin di rumahnya masih suka konflik sama orang tuanya atau ngomongnya juga kasar kalau di sekolah, nggak kenal kasih, suka ngebully gitu misalnya. Terus juga membiarkan dan tetap melakukan dosa aja dalam kehidupan sehari-hari gitu, kayak ayo udah kan gue udah diselamatin, jadi kalau melakukan dosa ya bukan something yang big lah gitu. Terus nah yang ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini aku renungin sih, aku dapat kayak karena kita tuh ada manusia yang kemaunya tuh mendengar yang dia seneng didengar aja gitu, apa yang mau ia dengar aja, apa yang bagi dia tuh enak didengar gitu. Misalnya contohnya, gue habis berantem nih sama temen si A gitu, maunya dibelain. Maksud, iya lu, emang dia mah gak bentar, gak usah lo ajak temenin, ada lu musuhin aja gitu. Padahal kan seharusnya ya memaafkan lah gitu, cuma dia nggak mau, jadi dia maunya memenuhinya tuh ya dagingnya gitu, daripada mendengar kebenaran yang sejati gitu. Ya, apakah saya termasuk? Ya coba renungan. Jadi ingin tahu sedikit lah, aku jelaskan keadaan yang zaman sekarang harusnya terjadi di luar sana gitu. Semakin banyak ya sosial media, semakin bebas, kita makin banyak akses informasi. Kayak air keras mungkin kan dulu jarang banget teman-teman ada kejadian penyiraman air keras, tapi sekarang sering banget gitu. Ya mungkin ya orang itu ya cari informasi, cari air keras di mana, ya dia mungkin beli, terus dia beli di mungkin ya kita nggak tahu pasar gelap atau apa, ya dia share ke orang lain. Gimana dia bisa punya emosi yang mungkin selama ini cuma main HP, nggak pernah ngobrol sama orang tuanya, hubungannya buruk. Kalau ditegur dikit marah ya mungkin dia meluap, jadi dia bisa sampai membunuh orang tuanya sendiri dan neneknya. Nah, sebelum aku masuk gimana sih kita bisa mencontoh atau mempunyai karakter seperti kebenaran. Nah, aku akan sedikit sharing juga sih konsekuensi kalau kita tuh sebenarnya berjalan di luar kebenaran firman. Seperti tadi contohnya, manusia akhir zaman tuh melakukan hal-hal kejahatan itu semua tuh ada konsekuensinya teman-teman. Kita baca di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 16 ya. Ini judul pasalnya dasar dan bangunan. Yang sekarang kita yang genap, pria yang ganjil perempuannya ya. 1, 2, 3. Sesuai dengan karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Di sini nggak ada Marcel nih. Mungkin ke Timo sama Ezra ngerti ya. Papa kan maksudnya bidangnya kan di interior atau di bangunan gitu kan. Pasti nggak mungkin lah kita membangun bangunan itu dengan material yang mungkin ya gampang ya terbakar, gampang lampu kena air. Mesti pakai bahan yang benar gitu, bahan yang sesuai. Sama juga dengan perjalanan kita hidup ini ya mesti pakai bahan yang benar gitu, pakai kebenaran firman. Kalau kita nggak pakai bahan yang benar, di saat kita diuji pakai api ya, seperti yang dibilang di ayat 15, pekerjaan terbakar ia akan menderita kerugian, tapi ia akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. Kita tetap, status kita sih nggak berubah ya, tetap anak Tuhan, tetap akan menerima keselamatan. Tapi bahan yang salah digunakan buat
perjalanan kita sehari-hari, yaitu akan ada konsekuensinya teman-teman. Di sini aja dibilang tetap selamat tapi seperti dari dalam api. Berarti itu kan udah kena apinya ya, udah terbakar dulu gitu baru diselamatkan. Ada kerugiannya gitu. Nah, ini tuh ada poin juga. Ya dasar hidup kita tuh udah benar Kristus, tapi buat menjalankan kehidupan kita sehari-hari perlu kebenaran gitu. Kalau di luar kebenaran, ya itu kita yang nentuin sendiri teman-teman. Kan dibilang di ayat yang 12, entahlah orang itu bangunnya mau pakai emas, mau pakai batu permata, mau pakai rumput, mau pakai jerami, itu terserah orang yang bangun. Jadi Tuhan juga memberikan free will buat kita. Dia nggak bilang kita harus pakai batu permata, tapi diberikanlah kehendak bebas mau bangunnya pakai apa gitu kan. Nah, terus akan ada waktu Tuhan juga tadi dibilang ya dia akan menguji setiap aspek dengan hidup kita gitu ya, baik pekerjaan, pendidikan, keluarga, keuangan ya dan lain-lainnya gitu. Mungkin selama ini kalau misalnya pendidikan, kalau kita bangunnya nggak bener kita selalu nyontek misalnya, bohong terus nih bangunnya. Nanti diujinya di mana? Pas kita kerja loh teman-teman. Pas kita kerja, oh bagus nih IP-nya 3,9 cum laude, tapi nyontek terus. Pakai apa namanya? Jasa bikin skripsi itu apa? Joki skripsi. Itu joki skripsi aja udah ada di Instagram teman-teman jasanya, dan banyak iklannya lah gitu kalau teman-teman lihat. Pas kerja bisa disuruh bikin, kamu bisa bikin kerjaan A nggak? Bisa gitu kan. Pas kerja tapi nggak bisa, karena selalu nyontek. Itulah ujiannya itu teman-teman. Kerugiannya apa? Konsekuensinya? Ya udah pasti nggak akan dipercaya lagi sih, karena kan ketahuan bohong. Nanti next-nya misalnya mau lamar kerja tempat lain juga susah kan, karena dia dari awal dasarnya benar percaya Kristus, tapi membangun keseharian itu dengan kebohongan, ya akan ada konsekuensinya gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kalau bangunnya hidupnya dengan kebenaran, kejujuran misalnya ya, dia selalu belajar dengan jujur. Akan ada upahnya teman-teman, akan ada janji Tuhan nih, misalnya apa? Oh ya, gue punya target misalnya masuk jurusan ini, kita kerjanya kayak gini, gue belajar sungguh-sungguh, minta hikmat Tuhan, pasti akan ada upahnya. Upahnya itu ya mungkin nanti dia akan menerima mimpinya, oh kerjanya di sini, jadi terima dengan baik, tugas-tugas kerjaan selesai juga dengan baik, bosnya nggak marahin dia, itu bagian dari upah dia membangun dengan bahan yang benar teman-teman. Nah, karakter kita ini selama ini kita membangun hidup ini dengan apa sih gitu kan? Contoh tadi kalau bilang kalau kebohongan, ya konsekuensinya ya kita nggak akan dipercaya dengan mudah sih. Sekali udah bohong tuh susah gitu. Misalnya juga dengan amarah gitu. Kalau kita hidup ini selama ini penuh dengan marah, konsekuensinya ya mungkin orang malas ngobrol sama kita kali ya. Sementara kita cerita, dia marah, kita temenin apa, ntar dia lihat apa, ngomong yang ngegas terus, kita juga jadi malas gitu. Ada juga mungkin orang yang males. Orang yang males tuh kalau males tuh hidupnya konsekuensinya apa? Ya mungkin gak ada orang yang mau satu kelompok sama dia kalau di sekolah, ya kan? Gak ada yang mau ngasih dia kerjaan pas taruh di dunia kerja, karena kita tahu selama ini dia bangun hidupnya ya dengan kemalasan gitu. Ada juga mungkin ya dengan kesombongan kayak tadi yang aku lihat tuh ada Indra Ken sama Doni Salmanan ya. Kalau selama ini hidupnya penuh dengan kesombongan, ujung-ujungnya juga kita tahu dia sekarang udah nggak punya apa-apa kan. Dia di penjara dan orang udah tahu kebenaran ternyata dia ini sama ini menipu gitu. Ya konsekuensinya orang juga pas dia udah bebas nggak mau lagi sih dengan YouTube-nya atau mungkin ceritanya gitu, karena kita udah tahu itu semua bohong gitu dari kesombongan. Oke, kita coba next. Nah, coba kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Apakah saya perlu sampai terluka parah seperti keluar dari kobaran api baru mau kembali ke jalan kebenaran? Nah ini juga suatu hal yang aku renungin ya. Semakin kita udah melangkah jauh dari Tuhan, misalnya Tuhan nih, so jalannya 1 langkah lah gitu. Untuk kembali lagi kan ke Tuhan sebenarnya cuma butuh 1 langkah kan. Tapi kalau aku udah jalan misalnya 10 km gitu dari Tuhan, untuk kembali ke Tuhan lagi juga butuh waktu yang gak cepat gitu. Butuh proses sembuh atau proses pulih lebih lama, karena aku udah terlalu lama jauh dari Tuhan gitu. Makanya sebenarnya di sini tadi dibilang nah ini kan dibilang kan jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, selamatkan dari kobaran api. Kalau misalnya materialnya mungkin
kayu deh gitu misalnya ya, kalau dia kebakaran mungkin gak separah pakai jerami gitu. Tapi perlu nggak sih kita ada luka sampai baru mau ditolong gitu kan? Pasti kita kan maunya ya pas diuji ya nggak menderita kerugian gitu, terus kita dapat upah. Nah itulah makanya kita mesti bangun hidupnya tuh based on ya kebenaran gitu, jangan based on apa namanya dunia gitu. Pasti nanti akan ya nggak tahan diuji oleh api. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang kita belajar nih bagaimana kita punya karakter sesuai dengan kebenaran firman. Ini akan ada tokoh-tokoh yang mungkin teman-teman udah pernah dengar atau mungkin belum pernah dengar. Nanti kita akan coba bahas secara singkat juga dan bagaimana mereka memiliki karakter sesuai firman. Nah, yang pertama itu ada Sadrak, Mesak, Abednego nih. Ada yang udah pernah dengar belum? Atau ada yang belum? Yang belum siapa? Nah, semuanya berarti rajin sekolah minggu nih. Ya kita tahu ya Sadrak, Mesak, Abednego ini dia tuh temannya Daniel juga, di mana dia disuruh masuk dapur api karena dia nggak mau menyembah berhala gitu. Kita coba baca yuk ayatnya nih di Daniel 3:14 sampai 18. Baca bareng-bareng aja ya. 1, 2, 3. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga di dalam perapian yang menyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Ini aku tanya jawab sedikit lah ya, boleh nih. Siapa ya? Jere. Ya, coba Jere. Dari kisah Sadrak Mesak ini karakter itu apa nih yang didapat nih? Ya, karakter sesuai firman apa yang kamu dapat? Oke. Coba lagi ya, yang cewek. Susan lagi katanya. Apa Susan? Beriman. Oke. Sini aku belajar sih dari Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ya benar kata Jerry sama Susan gitu ya. Mereka berani berdiri untuk tidak ikut-ikutan hal yang bukan dari Tuhan gitu. Dan ini konsisten dan gak kompromi dengan dosa, sekalipun dari risiko besar tetap berjalan dalam Tuhan gitu. Mungkin contohnya, kalau aku dulu ya aku sempat ya terjerumus lah, misalnya berkata-kata kasar gitu ya, dalam artian kayak kalau gue gak ikut-ikutan ngomong kasar ini gak punya temennya gitu. Kayaknya ngomongnya hal-hal yang baik terus kayak gak ada seru-serunya. Atau mungkin juga kalau gue gak ngerokok atau gue gak nge-vape, kayaknya gue gak bisa masuk circle mereka gitu. Pasti akan ada hal-hal yang kita pernah ngerasain kalau nggak ikut-ikutan tuh kayaknya apakah gue mau ya punya konsekuensi ya, maksudnya secara kebaikan ya nggak apa-apa deh gue nggak temenan sama dia tapi gue nggak mau rokok tetap stand firm gitu dengan ya kayak kata Jerry berdiri dalam kebenaran dan ya punya iman yang tetap gitu, sekalipun ya misalnya gue dijauhin teman atau mungkin nggak diterima di kerjaan atau mungkin juga ya beresiko misalnya. Kalau aku mungkin simpelnya orangnya gak sabaran. Kalau kena jalanan macet tuh gergetan gitu, aduh. Tapi aku juga gak mau ibaratnya yang melanggar ikut-ikutan orang lewat jalur busway sih. Karena ya aku tahu kalau lewat jalur busway misalnya ya ketilang bisa. Terus juga yang melanggar aturan. Apalagi sekarang ada kamera juga, ada Instagram gitu, itu bisa viral kan. Gitu masuk Jakarta Info, ada mobilku masuk gitu misalnya.
Tapi yang terlebih dari itu ya sebenarnya ya belajar ya buat menaati peraturan negara juga sih, itu kan bagian dari menaati firman juga gitu. Terus juga misalnya aku tuh yang ya kalau dulu kok rokok juga aku nggak ikut-ikutan sih. Even dulu ya aku sempat ditinggal temanku pas SMA sama kuliah sih ya. Cuma karena aku emang nggak suka jadi aku ya udah nggak apa-apa lah, emang gue nggak demen nih, kalau lo mau nggak mau main sama gue ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi juga ada aku di mana ya masa-masanya bandel juga karena pengen diterima, tapi setelah tahu kebenaran ternyata aku ketemu lagi sama temanku, aku ngobrol lagi dengan cara yang misalnya gaya yang sekarang ya, nggak dengan ngomong kasar, nggak mau ngolok-ngolok orang atau gosip. Tapi ya mereka masih mau main juga kok gitu, dan malah mereka sempat bingung juga sih, kok lu sekarang beda gitu ya, bedanya apa gitu kan? Ya udah nggak kayak dulu gitu, yang ngomongnya kasar, terus ya mungkin suka ngomongin teman. Kalau aku kan kuliah di kafe nih, dulu aku jujur aku suka ngeledekin temen yang desainnya nggak bagus lah ibaratnya gitu, suka dikata-katain gitu. Tuh lihat tuh desainnya dia jelek banget deh, pantasnya dapatnya nilainya segini gitu-gitulah. Ya itu termasuk yang aku yang dulu lah gitu. Nah kita belajar lagi, kita dari Yusuf banyak banget sih pelajarannya dia. Yuk kita baca yuk. Ini yang pertama nih, dia mau dibunuh sama saudaranya sendiri nih. Semoga sini nggak ada yang mau bunuh saudaranya sendiri ya. jangan sampai. Ya kita baca yuk. 1, 2, 3. Kata mereka seorang pada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi. Ini ngeri sih ya, sama kayak ya ini. Even zaman sekarang pun masih ada yang tadi aku bilang, anak kebunuh bapak sama neneknya. Di berita itu sebenarnya mamanya juga ditikam, tapi gituan selamat gitu. Tapi bapak sama neneknya nggak bisa selamat. Pas si Yusuf udah dijeblosin dalam sumur, Yusuf ngapain? Yusuf sabar. Yusuf ya, dia nggak meninggalkan Tuhan, dia nggak ibaratnya pas dia ditolong orang dia balik ke rumahnya dia mau balas dendam, dia nggak lakukan itu teman-teman. Ada lagi dari Yusuf nih, coba lihat. Udah dia mau dibunuh saudara-saudaranya, dia udah selamat dari saudara-saudaranya, sekarang dia difitnah istri Potifar dan dipenjara. Nah ini kita baca ya biar teman-teman juga tahu kisahnya. 1, 2, 3. Dipanggilnya seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Aduh, ini kesian banget Yusuf ya. Udah mau dibunuh, difitnah, dipenjara lagi kan. Kayak gak habis-habis gitu kisah malangnya. Padahal dia udah dibilang di sini kan, dia jadi orang kepercayaan si rumah lah gitu. Si Potifar udah percaya banget sama Yusuf gitu. Tapi ya karena istrinya menggoda Yusuf dan Yusuf lari, dia nggak senang ya difitnah lah si Yusuf gitu kan. Ya di sini ya Yusuf tetap sabar Yusuf. Ya dia di penjara, dia nggak marah sama Tuhan, dia nggak ninggalin Tuhan, ya dia menjalani itu ya dengan imannya lah gitu. Dia percaya nih, maksudnya Tuhan tuh nggak ninggalin, sekalipun ya banyak hal-hal yang nggak indah terjadi dalam dirinya Yusuf gitu kan. Ngapain lagi ya Yusuf ya? Coba kita lihat Yusuf ya. Dia, waduh, dilupain nih jasanya Yusuf nih. Jadi ada suatu kali ceritanya Yusuf ini udah di penjara nih. Penjara itu dia di bawah tanah gitulah. Ada 2 juru minum sama juru roti ikut di penjara. Mereka ini punya mimpi. Yusuf tuh diminta tafsirin mimpinya apa. Nah si juru roti ini mimpinya adalah dia bakal dibebasin. Arti mimpinya dibebasin dan dia akan diangkat kembali jabatannya. Tapi Yusuf bilang sebelum tuh orang bebas, dia bilang nanti kalau kamu udah ketemu Firaun, bilangnya itu dari aku loh artinya gitu. Tolong kasih tahu ya kalau aku tuh yang ngertiin mimpi kamu gitu. Intinya dia mau jasanya tuh didengar lah biar dia mungkin bisa bebas gitu. Tapi alih-alih si juru roti yang ngomong sama Firaun, dia bilang apa nih? 1, 2, 3.
Juru minuman. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ya ini gak gampang ya, karena kita mungkin udah nolong orang dalam kesusahan kita sendiri, udah mati-matian nolong orang lain, kitanya juga gak ideal ya, kayak Yusuf di penjara, tapi ya dilupain gitu aja. Kayaknya ya kan dia di penjara ya, kalau gue nggak cerita juga nggak ada yang tahu gitu, siapa sih yang akan peduli juga gitu kan, nggak ada yang nolong juga kayaknya, ya udahlah nggak usah kasih tau lah ke Firaun gitu. Dan mungkin kita juga kadang hal-hal sepele mungkin yang kita suka minta tolong teman kita atau mungkin ya orang tua kita, karena kita ya suka lupa gitu aja gitu kebaikan orang tersebut gitu kan, kayak si juru minuman ini. Ya di sini Yusuf makin sabar, udahlah nggak apa-apa lah ya gitu. Kalau teman-teman tahu tuh Yusuf habis dari situ dia masih di penjaranya lama loh, bertahun-tahun juga loh. Nggak langsung misalnya, ini Yusuf yang kemarin ya bebas deh, nggak, lama dari penjaranya habis yang kejadian dilupain sama si juru minuman ini gitu kan. Tapi ya buah dari kesabaran, maksudnya gimana dia membangun perjalanan hidupnya, dia dasarnya udah bener kan, percaya Tuhan, dia bangun dengan ya kebenaran ya, dia sabar, dia tetap nolong orang meskipun ternyata ya dilupain, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Terus juga dia difitnah Potifar, dia juga nggak balas juga, dia nggak membela diri yang gimana, ya it's okay. Saudara-saudaranya pun kalau teman-teman tahu dipanggil ikut ke Mesir kan, biar hidupnya biar bareng Yusuf gitu, nggak susah. Ya buah dari kesabaran Yusuf ya ada teman-teman itu. Nah akhirnya kan kita tahu lah secara singkat akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir ya. Di sini aku baca aja deh. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya ini sabar dalam menghadapi kejadian kayak ideal dan tidak meninggalkan Tuhan. Nah, ini hal yang bisa kita belajar dari Yusuf gitu. Hal-hal yang gak ideal yang kita alamin dalam hidup ya. Gak usah kayak Yusuf lah, Yusuf mungkin ekstrimnya ke sana ya. Dibuang, mau dibunuh saudara sendiri, difitnah, dipenjara bawah tanah bertahun-tahun. Terus ya dilupain jasanya sampai akhirnya ya dia bisa sampai jadi penguasa Mesir lah. Nah mungkin ya di hidup kita juga banyak hal-hal yang gak ideal juga ya, banyak hal yang gak gampang. Tapi gimana kita bisa tahu kalau ada waktunya Tuhan tuh, selama kita mau sabar, kita juga jalaninnya terus pakai kebenaran, ya akan ada saatnya Tuhan mengangkat kita juga gitu. Gak mungkin Tuhan tetap kita di bawah, terus di bawah, atau malah makin ke bawah. Sebenarnya yang membuat kita makin ke bawah itu diri kita sendiri. Dimana kita saat punya hal-hal yang gak ideal, kita pakai cara sendiri, gak pakai kebenaran, ya itu barulah kita semakin jauh dari Tuhan. Semakin malah kita jadinya melihat Tuhan kok gak adil ya, karena perlakuan kita sendiri sih gitu. Karena kita gak pegang firman. Tapi di saat Yusuf selalu pegang firman dalam hal-hal yang mungkin dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Dia tahu tuh saat dia mungkin naik, pas dia turun, pasti ada momen di mana Tuhan akan mengangkat dia lebih dari sebelumnya gitu. Karena dia udah tahu nih, level pas saat dia level 1, gue dibuang saudara gue, oke gue bisa lewatin. Di level 2, gue kerja di rumah orang, bisa nih sampai jadi kepala, ibaratnya kepala rumahnya lah. Difitnah, ya udah oke lah. Terus dia di penjara, dia dilupain jasanya, dia udah lewatin banyak level-level kehidupan sampai akhirnya ya Tuhan yang angkat dia gitu. Ya sama seperti kita sih, kalau kita yang mau diproses dengan hal-hal yang gak ideal, pasti Tuhan akan ada janjinya di mana dia akan mengangkat kita sih gitu. Ya mungkin gak dengan hal-hal materi juga, mungkin dengan hal-hal lainnya gitu. Oke. Wah terakhir nih ada Yohanes Pembaptis. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Ini dari Markus 1 ayat 6 ya. 1, 2, 3. Yohanes memakai pakaian dari bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Lukas 3:15. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan
Ya di sini sih aku tarik kesimpulan ya, belajar gimana kesederhanaan dalam hidup. Terus dia juga nggak meninggikan diri, tapi Tuhan yang ditinggikan. Ini kesederhanaan dalam hidup ya bukan berarti kalau teman-teman misalnya biasanya yang makan nasi sama daging tiba-tiba nemu belalang, aku makan belalang deh biar gue kayak gitu teman-teman. Atau mungkin kayaknya ini rumput liar boleh juga lah dalam nama Yesus itu terjadi gitu. Tapi gimana ya kita ya mungkin ya nggak FOMO, atau mungkin ada wah apa aja yang hits kita hajar gitu, apa aja yang lagi ngetren kita ikutin gitu. Itu akan bikin capek diri kita sendiri gitu. Tapi gimana kita hidup ya nggak usah neko-neko banget lah gitu loh, hidup sederhana aja gitu loh, cukup gitu. Bukan berarti nggak boleh have fun atau liburan, ya boleh, tapi jangan berlebihan juga gitu loh. Terus juga ya dia nggak meninggikan diri, tapi Tuhan meninggikan, kan dibilang kan orang-orang nyangka dia lu Mesias kali ya gitu. Tapi si Yohanes Pembaptis bilang bukan aku lah gitu, kalau aku baptisnya pakai air, tapi kalau Tuhan sini ya dibilang baptisnya ya lebih berkuasa daripada aku gitu. Karena datangnya dia baptisnya dengan Roh Kudus dan dengan api ya. Dia bukan orang yang merasa dirinya hebat gitu. Memang orang-orang datang ke dia buat terima nasihat gitu kan, setiap orang yang mau dibaptis. Tapi ya Yohanes tahu semua itu ya dari Tuhan gitu. Dia bukan karakter orang yang sombong gitu karena ya dia dipuji, karena dia dikira wah ini Mesias yang datang nih ya, ini si Yohanes nih gitu. Enggak, dia tahu gitu kalau ada figur yang lebih besar daripada dia, itu ya Tuhan sendiri gitu. Dia nggak sombong. Mungkin ya kadang sampai kita ngerjain apa ya, kalau kita dipuji mungkin kita suka lupa diri juga, kayak ya emang gue yang hebat gitu kan, atau bikin apa ya ini semua karena gue gitu, kalau nggak gue mah ya nggak bisa lah gitu kan. Tapi ternyata ya yang Tuhan mau ya kita punya karakter yang nggak meninggikan diri, tapi selalu ingat semua itu ya dari Tuhan gitu. Nah kalau tadi kan karakternya kan yang buruk-buruk ya, kebohongan segala macam. Nah ini beberapa karakter lah sesuai kebenaran yang bisa kita hidupi gitu ya. Kerendahan hati, kasih, kesabaran, penguasaan diri, kesetiaan, kejujuran, integritas, kepercayaan. Mungkin kalau misalnya Yusuf nggak sabar ya, konsekuensi dia orang yang suka marah. Sampai level 1 juga pas dia dibuang dia udah gagal. Dia udah nggak akan sampai jadi penguasa Mesir, selesai, end game selesai gitu kan. Terus juga kalau misalnya Yusuf nggak punya penguasaan diri, itu pas dia difitnah bisa aja dia bunuh satu rumah itu kan sebenarnya. Oh ya gue udah baik sama rumah ini, gue juga nggak ngapa-ngapain istri lu, ngapain nyalahin gue gitu kan. Bisa aja dia bela diri ya, mungkin dia ngebunuh satu keluarganya gitu kan, bisa juga. Terus juga terkait Sadrak, Mesak, Abednego ya dia memiliki kesetiaan sih, kesetiaan sama firman, dia stand firm gitu. Ya akhirnya ya upah yang diterima Sadrak, Mesak, Abednego ya dia nggak terbakar saat di dapur api gitu. Terus ya ada kejujuran. Kejujuran ini kan konsekuensinya, maksudnya ya hal baiknya adalah ya kita dapat trust dari orang lain juga sebenarnya gitu. Apalagi di pekerjaan itu penting banget kalau kita punya trust lah gitu. Kalau kita nggak jujur ya gimana orang akan percaya sama pekerjaan kita gitu. Ya aku ada sedikit cerita soal misalnya contohnya kejujuran. Dulu aku pernah dapet kerjaan, orangnya sih aku juga baru kenal kayak 3 hari gitulah, dari aku dapat kerjaan dari mantan bosku. Nah orang ini kerjaannya adalah bikin email, signature email gitu. Kalau di email kan ada signature email itu, kalau teman-teman udah kerja mungkin tahu. Dia minta didesain lah se-custom mungkin gitu. Terus itu satu kerjaan, itu satu lagi adalah kerjaannya bikin kayak kolateral gitulah. Kolateral tuh kayak misalnya brosur atau apa gitu. Nah aku cuma bisa ngerjain tuh yang kolateral doang, yang bagian email itu sulit. Karena memang aku nggak gitu memahami lah. Aku bilang ke dia akhirnya intinya dia orang luar gitu lah, aku intinya bilang Pak ini kalau yang bagian bikin email aku tuh nggak bisa gitu, aku nggak bisa nyelesainnya gitu. Nanti kalau misalnya mau payment bayar aja yang kolateral aja gitu, nanti jam kerja ngerjain yang email nggak usah dibayar, nggak apa-apa gitu kan, karena aku emang nggak bisa ngerjain, nanti soft file aku kasih semua. Aku intinya bilang kayak gitu. Tapi ya ternyata ya puji Tuhannya di situ si orang itu bilang, pas gue lihat loh kok dia transfer lebih lah gitu kan. Terus gue bilang ini kayak salah transfer gitu ya, transfer lebih gitu kan.
boleh minta rekening PayPal-nya nggak biar nanti bisa dikirim gitu lebihnya, kata dia sih. Dan dia bilang ini, aku jadi ngeh gitu loh, ternyata mengakui kekurangan diri itu juga bukan suatu yang buruk gitu ya. Maksudnya akhirnya dia bilang, oh nggak apa-apa, itu lebihnya tuh mas sengaja aku kasih karena ya dia bilang I like your attitude gitu lah. Dia seneng sama ya karena aku tuh jujur gitu, kalau yang nggak bisa emang nggak bisa gitu loh. Maksudnya ya aku udah berusaha, jadi it's okay kok, ini gue menghargai kejujuran lu gitu karena ya apa adanya itu kayak gitu. Situ aku juga belajar ya Tuhan tuh baik dalam segala sih, even yang kekuranganku ini bisa juga jadi berkat diriku atau mungkin berkat orang lain. Terus contohnya juga belajar kasih nih, aku juga pernah bukan kasih ke istri doang ya itu udah pasti. Jadi kasih ini adalah misalnya dulu tuh ada di kantorku ada review tahunan lah, lu tulis di review tahunan itu tahun ini apa sih yang lu belajar gitu kan, di luar dari pekerjaan lah gitu, lu tulis ya I learn to read Bible more gitu lah, ini kayak gitu, belajar Alkitab, menghidupinya gitu kan. Struggleku ya aku waktu tahun lalu ya ada pernikahan gitu lah, dibacalah sama atasanku. Jadi intinya ya aku nggak tahu ya, kalau aku kerja sama orang luar kan Aussie, nah mereka tuh hal-hal yang sebenarnya buat pengembangan diri atau personal tuh mereka sangat kuat gitu, makanya suka tulis review kita sendiri, self reflection. Aku tulislah kayak aku belajar buat baca Alkitab, lebih dalami firman. Tata atasanku tuh baca kan, terus dia bilang, wah Ril, intinya dia ngomong, wah Ril, gue pas lihat yang lo ngomong read Bible terus mau belajar lebih dari firman tuh Tata menegur gue juga gitu. Aku sih nggak ngerti, maksudnya dia rajin ke gereja apa enggak gitu, tapi ya dia bilang menegur dalam artian jadi pengingat dia juga kalau gue hidup nih ya ada Tuhan gitu, dimana ya dia jadinya dia bilang gue juga mau deh belajar buat read Bible dan mendalaminya lebih gitu. Terus aku bilang dalam hatiku gak nyangka juga ternyata ketikan di email itu dimana kayak ya aku mau kasih aja apa yang aku dapat dari firman itu, atau orang lain itu juga bisa jadi dampak gitu. Nah ini nextnya, ini sebenarnya ya tabel singkat ya, tapi aku akan jelasin juga. Jadi kalau aku yang dapat di selaku merenungkan gimana manusia akhir zaman, gimana tentang dasar dan bangunan gitu ya, dan karakter orang-orang benar di firman, ya kita bisa tahu nih kalau karakter kebenaran itu tahan uji, sedangkan kalau orang dunia tuh gampang goyah. Terus orang yang punya karakter kebenaran ini nih, dia memberi, tapi kalau orang dunia tuh menuntut gitu. Nah, yang jadi poin yang aku dapat adalah gini, kenapa orang-orang yang punya karakter kebenaran sesuai firman, even dia banyak memberi, baik itu waktu, tenaga, ilmu atau talentanya, mereka tuh nggak pernah ngerasa rugi gitu. Contoh Yusuf ngasih mimpi ke juru minuman itu, kan dia memberi kan, tapi dia nggak dapat apa-apa gitu. Dia yang malah dilupakan jasanya, tapi dia nggak merasa ya udahlah gitu. Dia nggak ngerasa kayak gondok atau memaki Tuhan gitu kan. Dan juga kayak misalnya Yohanes Pembaptis, itu kalau teman-teman baca, Yohanes Pembaptis selalu memberi nasihat ke setiap orang yang mau dibaptis gitu. Contohnya misalnya ke tentara lah, ada dibilang, ini saya harus ngapain nih, nasihat apa buat saya. Dia tuh seorang tentara, dibilang katanya, ya kamu jangan rampas, jangan ambil bukan milikmu gitu katanya. Terus ada juga pemungut cukai yang nanya ke Yohanes Pembaptis, katanya ya lu jangan ngambil pajak di luar dari yang ditentukan. Jadi kan dia banyak memberi kan. Sebenarnya Yohanes juga nggak nerima apa-apa kok gitu kan. Tapi nggak pernah merasa rugi ya, karena orang-orang yang hidupnya bangunnya tuh oleh kebenaran, mereka tahu, mereka kenal benar siapa sosok yang ada di atasnya lah. Maksudnya dia tahu Tuhan tuh ya Tuhan yang memberi, Tuhan tuh Tuhan yang akan mengangkat hidupnya selama dia hidup dalam kebenaran. Contohnya ya Yusuf, di saat dia tahan uji, dia tetap memberi bagi orang lain, dia akan menjadi penguasa Mesir pada akhirnya gitu. Tapi ya kalau orang dunia, kenapa orang dunia setiap menerima sesuatu selalu merasa gak cukup? Ya karena yang jadi pegangan hidupnya hal-hal yang semu. Ya uang bisa hilang kan. Misalnya gue suka banget ya sama mobilnya hilang gimana? Ya goyah gitu. Misalnya dia suka sama
hal-hal apa ya teman-temannya teman-teman even di gereja, even di sekolah, kuliah, pekerjaan. Saat dia punya banyak teman, dia terima pujian segala macam, tapi ketika temennya hilang, jadi goyah juga gitu. Ya itu salah satu yang aku simpulin ya, karena bedanya karakter kebenaran sama karakter dunia gitu. Kenapa orang yang dunia ini banyak terima, dia tetap selalu ngerasa kurang atau rugi ya karena dia megangnya main semu. Sedangkan orang yang kebenaran banyak memberi, tapi dia nggak pernah merasa rugi karena dia tahu ada Tuhan yang selalu cukupkan hidupnya gitu. Wah, masih 5 menit ya Jose, aman. Kesimpulan, ya mungkin Samantha udah boleh baca nggak? Cukup besar. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan menjadi serupa dengan manusia akhir zaman. Sekedar ibadah dan pelayanan juga bukan jaminan. Perlu Sungguh-sungguh mau mengenal kebenaran firman. Tidak hanya percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, perjalanan kehidupan saya perlu dibangun dengan kebenaran yang akan diuji oleh api. Karena setiap tindakan saya yang di luar kebenaran, dosa, pasti ada konsekuensinya. Semakin jauh dari Tuhan, semakin besar pula konsekuensi untuk diri kita. Terakhir, membangun karakter sesuai kebenaran firman agar menjadi teladan dan model bagi orang percaya serta untuk menjadi saksi Kristus yang efektif bagi orang percaya. Yang ketiga ini ya, kalau kita bisa hidup sesuai karakter kebenaran, udah pasti orang yang mungkin hidupnya ya banyak masalah atau banyak tantangan, dia melihat kita, oh lu bisa kayak gini, dia pasti akan menjadi model orang bagi orang yang udah percaya gitu, dan juga bisa jadi saksi yang efektif buat orang yang masih berdosa gitu. Hidupnya kan dicontoh kan. Kalau misalnya hidupnya bangunnya salah ya gimana orang berdosa mau percaya Kristus juga gitu. Even kita ke gereja kan kayak gitu. Oke, undang teman-teman buat berdiri.